Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim yang kami taati, wabil khusus yang tengah hadir di studio NOTV Turen, Al Mukarram Kiai Haji Imam Sibaweh. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. 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 Para pemirsa NOTV Turen, kita ketemu kembali di kegiatan ngalim, ngalap ilmu, ngaji bareng bersama MBC NU Kecamatan Turen. Pada kesempatan malam hari ini kita akan ditemani dengan beliau Al Mukarram Kiai Haji Imam Sibaweh. Beliau adalah Mustasar pengurus MBC NU Kecamatan Turen. Juga beliau adalah Khatib Suriah PCNU Kabupaten Malang, serta beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang. Pada kesempatan malam hari ini beliau akan memaparkan tentang memakmurkan masjid. Oleh karena itu, para pemirsa, para nahdiyin, para netizen yang berbahagia, jangan pindah channel, tetaplah di NOTV Turen yang disupport oleh Nuker Lazisnu, LTNNU, LDNU, MBC NU Kecamatan Turen. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya glunting, like, komen. Agar kita lebih bisa memahami apa dan bagaimana memakmurkan masjid, marilah kita ikuti apa yang akan dijelaskan oleh beliau Al Mukarram Kiai Haji Imam Sibaweh. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar NOTV Turen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masjid. Masjid ini adalah sesuatu yang keren, yang menarik, karena orang baru merasa masjid itu perlu diramut, bahasa Jawanya, perlu diopeni, perlu ditata, ketika ternyata ada kelompok lain di luar NU yang kemudian masjid yang awalnya dibangun oleh komunitas Nahdiyin tapi tidak dimakmurkan, gak diurus adanya, sehingga kadang gak ada yang adzan, jamaahnya gak diurus, kemudian kebersihannya kurang terurus, selanjutnya majelis taklimnya tidak ada. Lantas kelompok-kelompok yang merasa bahwa masjid itu tempat yang strategis, tempat untuk membina umat yang tanpa diundang, kalau Jumatan itu semua sudah hadir, yang tanpa diabsen, kalau sholat 5 waktu juga dengan sukarela orang hadir. Namun karena kurang terurus itu, misalnya ada kelompok sebelah kemudian sregep adzan, kemudian ada yang tidak dikenal awalnya oleh tokoh, oleh masyarakat setempat, kemudian segep ngimami atau menawarkan jasnya saya aja yang ngimami, atau bahkan diawali dari
sregep kegiatan di masjid-masjid dengan nyapu-nyapu, dengan dandani speaker dan lain sebagainya, yang kemudian oleh masyarakat orang atau anak tersebut diminta kesediaannya untuk menjadi imam, diminta kesediaannya, oh ternyata kok bagus, diminta kesediaannya untuk adzan, diminta kesediaannya untuk memprakarsai pelaksanaan khatmil Quran, dan kok bagus, selanjutnya diminta untuk menjadi ketua takmir. Nah, setelah menjadi ketua takmir, kemudian masyarakat baru merasa terganggu. Kenapa terganggu? Karena masyarakat yang awalnya biasanya setelah sholat itu ada wiridan banter, kemudian yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama, kemudian kunutnya ada, subuhnya ada kunut, kok mulai dirubah, tradisi itu dirubah. Nah, baru setelah itulah masyarakat merasa, oh tiba masjid itu perlu diopeni tenan, perlu di manage dengan sebegitu rupa. Dalam bahasa yang terbiasa adalah perlu dimakmurkan dengan maksimal. Nah, oleh karena itu kami mengangkat pada kesempatan yang berbahagia ini, yang bagus ini, adalah kami akan mengangkat permasalahan tentang memakmurkan masjid. Sebenarnya memakmurkan masjid itu sudah diperintah oleh Allah dalam ayat suci Al-Quran, yang insya Allah banyak sekali itu ditulis di masjid-masjid dalam bentuk tulisan kaligrafi. Tepatnya adalah di surat At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bahwa yang memakmurkan masjidnya Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Berarti orang yang tidak iman kepada Allah, buat apa repot-repot mengeluarkan anggaran, mengeluarkan dana, mengeluarkan biaya untuk memakmurkan masjid? Kan nggak mau, atau orang nggak wegah lah, karena secara keuntungan duniawi kan nggak ada. Al-hasru dari kalimat innama ya'muru, angin pestine wong sing makmurno masjid iku ya wong sing iman. Lek ora iman, lah apa kan lain kalau misalnya rebutan untuk jadi mantri pasar mungkin, soalnya akan menghasilkan dana atau keuntungan, atau tender mungkin akan menjadi rebutan dan lain sebagainya. Kalau rebutan takmir jadi ketua KUD gitu ya. Tapi ternyata itu dulu, Pak Solehin, dulu. Sekarang itu sudah lain keadaannya. Begitu kerennya menjadi ketua takmir, begitu manfaatnya masjid yang sangat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat itu, ternyata ketua takmir juga menjadi semacam ketua atau jabatan yang cukup keren, yang kemudian agak diperebutkan. Nah, ini oleh karena itu memakmurkan masjid adalah suatu keniscayaan yang harus perlu kita lakukan. Nah, itu Pak Solehin. Pangapunten ya. Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid ini apakah membangun masjid itu sebagus-bagusnya ataukah bagaimana ya? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Memang sementara orang yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu ya harus jadi ketua takmir. Kalau nggak jadi ketua takmir ya nggak bisa memakmurkan misalnya. Atau harus dengan cara membangun masjid yang yang asalnya kurang bagus, dibongkar aja, direnovasi. Nah, itu baru dinamakan memakmurkan. Nah, ini untuk itu kita kembali ada dasar kitab dari tafsir ada kitab yang menjelaskan tentang itu, disebut dalam tafsir Abi Su'ud
bahwa al murad bil imaroh ma ya ummu marmatama istaroma minha wa kimmuha wa tangdhifuha wa tazyinuha bil firosi wa tanwiruha bisiroji wa idamatul ibadah wa dzikri wa dirasatul ulumi fiha wa nahwu dzalika wa siyanatuha mimma lam tubna lahu ka hadisid dunya. Jadi dalam kitab tafsir Abi Su'ud ini jelas diterangkan di sini yang dimaksud dengan imaroh atau memakmurkan masjid itu jelas, sehingga ini bisa menjadi acuan, sehingga menjadi pedoman kita bersama. Jadi yang pertama, penjelasan secara umum yang dimaksud dengan memakmurkan masjid adalah ma ya ummu marmatama istaroma minha. Nah, yaitu segala sesuatu yang menyenangkan orang datang ke masjid. Nah, tadi segala tindakan yang kita lakukan yang akan berdampak orang senang datang ke masjid, berada di masjid melaksanakan ibadah, itu sudah dinamakan memakmurkan masjid. Jadi yo apa carane supaya wong seneng teko nang masjid itu atau berada di masjid itu sudah dinamakan memakmurkan masjid. Nah, maka kemudian di sini diperinci termasuk dalam kerangka itu adalah kimuha, merenovasi. Memang betul kalau memang kondisi masjidnya sudah rapuh, sudah tidak rasanya tidak nyaman berada di situ, soalnya umpamane bangunane wis bangunan kuno yang sudah tidak yang sudah banyak yang lapuh lah itu. Itu memang dibutuhkan adanya renovasi. Ya silahkan. Nah, kemudian termasuk dalam kerangka memakmurkan masjid adalah membersihkan. Maka saya pernah ketemu ada orang kaya yang orangnya sering jariah ke masjid-masjid, sering bangun masjid di sana sini dan sangat loman. Nah, tapi ternyata kesehariannya beliau itu nyapu-nyapu di masjid. Nah, terus saya ketemu Pak Solikin dengan beliau itu, loh, Bah, sampean kok nyapu-nyapu nang masjid? Nah, jawabnya gini, Pak Waweh, Mas yo nyapu-nyapu di masjid kan termasuk memakmurkan masjid. Nah, sementara orang memandang rumah sani memakmurkan masjid pekerjaan yang remeh. Padahal tangdif, membersihkan kan juga berakibat orang nyaman datang, nyaman kate jamaah, lantainya bersih. Nah, dan akhirnya kan sekarang ini dengan munculnya corona itu yang dulu orang gegeri, lek wong nang masjid jare wong LDI, jare wong NU gak oleh engko karo wong LDI sing duwe masjid malah dipel. Ternyata sekarang cuma tikar atau karpet di masjid sama digulung yang semua. Ya, sebenarnya semangatnya adalah membersihkan masjid itu. Wa tazyinuha, termasuk memakmurkan masjid adalah menghias masjid dengan cat yang bagus atau dengan ornamen-ornamen yang kaligrafi kan membuat orang rasanya berlama-lama di masjid untuk berzikir, jadi betah jadi betah untuk majelis taklim itu juga betah karena masjidnya nyaman. Tentunya itu menjadi tantangan bagi para takmir masjid, masjidnya pengap misalnya, atau misalnya nggak ada AC-nya, kemudian ada kipas anginnya. Begitu datang di masjid mengikuti khutbah orang pada tidur misalnya. Bukan berarti tidur itu kerasan di masjid. Ini barangkali karena ternyata materi khutbahnya itu nggak menarik. Berarti materi khutbah yang bagus juga termasuk memakmurkan masjid, Pak Solikin. Nah, memang berdasarkan penelitian saya ingat almarhum almarhumlah Yai Tolkah Hasan itu pernah menyampaikan di saat pembekalan para takmir masjid se-Kabupaten Malang di Masjid Baitur Rahman Kepanjen. Beliau menyatakan pernah ada sebuah penelitian bahwa 65% jamaah Jum'ah itu tidak puas dengan materi khutbah. Tidak puas dengan materi khutbah. Sebagai buktinya
banyak sekali para ahli Jum'ah, orang yang Jumatan itu ketika mendengarkan khutbah itu pada tidur. Sementara bukan karena khusuknya, bukan ya? Karena khusuknya. Sementara orang merasa si takmir yang ahli bangunan merasa sukses. Apa suksesnya? Oh, berarti bangunan kami karpetnya sudah bagus empuk misalnya. Sirkulasi udara sudah bagus, terbukti semuanya sudah nyaman ketika mendengar Jawa tertidur. Tapi menurut penelitian dengan pertanyaan penelitian yang kuesioner itu jawabannya 65% itu karena tidak puas dengan materi khutbah. Masalah kadung wis wayahe mulutan jumalegi, wage, pon, kliwon isinya tentang mulutan semua. Kalau sudah waktunya peringatan Isra Mi'raj, Jumat legi sing diceritakno buruk misalnya. Jumat legi yang diceritakan tentang pengurangan dari 50 rakaat menjadi 40 sampai akhirnya 5. Dan itu terus saja sampai 5 minggu, 5 pasaran terus ceritanya tentang Isra Mi'raj. Makanya itu anak-anak muda di tempat kami guyonannya begini, kalau ada khutbah model begitu, ini khutbah ini kok modelnya seperti musimnya buah-buahan ya. Kalau musim rambutan sana sini rambutan, musimnya langsung sana sini langsung, kayak gitu katanya. Itu masih lumayan Pak Solihin. Yang repot lagi kalau kemudian si ahli Jum'ah yang di belakang itu kemudian begini, amin. Amin. Oh, dengan nadanya gak enak. Yang itu nadanya adalah sebenarnya protes, kok itu aja khutbahnya. Dan celakanya lagi pernah ada di sebuah masjid yang kebetulan khotibnya itu berjauhan rumahnya, misalnya Masjid Duren, khotibnya ngambil dari Wajah, Jumat berikutnya dari Gondang Legi, berikutnya dari Panjen dan seterusnya. Nah, ternyata yang dibaca oleh khotib itu persis fotokopi yang Jumat kemarin. Nah, dengan yang dibaca oleh khotib yang lokalnya. Ini kan masalah. Masalah. Sehingga karena itu perlu takmir masjid membuat jadwal atau membuat tema khutbah yang ditetapkan sepanjang tahun sehingga tidak terjadi pengulangan. Dan itu termasuk tugas takmir yang tadi secara umum adalah ma ya ummu marmatama istaroma minha. Bertindak melakukan sesuatu supaya orang senang kerasan di masjid. Termasuk materi khutbahnya yang aktual, yang menarik atau aktual ya. Berikutnya termasuk itu adalah tanwiruha bisiroji, menyinari lampu masjid. Kalau sekarang justru kan sekarang kan sudah ada PLN. Lain kalau dulu kan model Petromak, model lampu oblik. Nah, sehingga mungkin perlu dijadwal yang menyalakan lampu. Kalau sekarang justru masalahnya malah sopo sing metek sing mateni lampu. Artinya metek lampu, mateni lampu itu pun juga termasuk memakmurkan masjid. Nah, ketika saat tidak digunakan. Saya begitu semalaman kok lampu ini kencar-kencar, gak ono sing mateni, itu kan juga masalah. Nanti pemborosan. Pengeluaran takmir. Takmir. Masuk wa idamatul ibadah. Selalu beribadah di masjid. Ini kan ternyata begini. Banyak orang bilang masjid adalah tempat yang jauh, sementara pasar adalah tempat yang dekat. Rekreasi adalah tempat yang dekat, misalnya. Stadion sepak bola adalah walaupun jauh rasanya kok dekat. Jadi ini perlu kita tanamkan, kita mumpung bulan puasa, kita datang ke masjid itu adalah suatu hobi. Rasane lek gak jamaah di masjid kok kurang marem. Soalnya apa? Lah sing ngimami enak. Waduh, orangnya menarik, bacaannya fasih. Rasanya kan ada kepuasan tersendiri, Pak Solihin. Ini lagi berarti
termasuk diantara syaratnya imam supaya menjadi termasuk orang yang memakmurkan masjid, berarti sang imam harus suaranya merdu paling tidak, kemudian tartilnya bagus, harus begitu nggih? Nah, iya, memang tadi sudah saya katakan sejak awal bahwa apa yang dimaksud memakmurkan masjid segala tindakan yang berakibat orang senang ke masjid. Bisa dibayangkan Pak Solihin, saya pernah datang ke masjid yang dibaca itu suratnya panjang, Al-Baqarah sekian ayat, ternyata bacaannya rusak Pak Solihin. Panjang pendeknya rusak, huruf-hurufnya rusak. Menang panjangnya ya. Waduh, keren kan? Waduh, biasanya kalau nun sewu orang NU yang dibaca hanya kulhu, surat-surat pendek. Nah, sementara wah ini yang dibaca keren, berarti kira-kira orangnya hafal Quran misalnya gitu. Tapi celaka, justru makmum ini merasa nggak nyaman karena apa yang dibaca bacaannya pletot-pletot. Akhirnya Pak Solihin, saya pernah waktu itu sampai mendatangi ketua takmir, saya sarankan begini, Pak, jenengan selaku takmir, saya sarankan Mbok Yao, si imam ini dikursus fasohah, di kursus supaya bacaannya fasih, sehingga makmum ini akan senang berjamaah di sini. Gak usahlah kalau belum bisa bacaan dengan fasih, maca surat sing dawa-dawa puluh wae wis, puluh wae lek, tapi bacaannya yang benar. Nah, ini jadi betul Pak Solihin, memang kriteria imam yang paling berhak menjadi imam adalah satu adalah orang yang akrauhum, orang yang terbaik bacaan Qur'annya. Man ahaku bil imamah, siapakah yang paling tepat untuk menjadi imam? Jawabannya adalah orang yang terbaik bacaan Qur'annya. Tentunya terbaik di mana ya? Di daerah di mana masjid itu ada, di daerah di Langgar yang masjid itu yang ada. Nah, saya pernah ada di Malang Kota itu diceritani sama Pak Yai Zainuddin. Pak Zaitun itu mantan dosen di UIN Malang itu, mendirikan masjid karena orangnya semangat sehingga berebut menjadi imam Pak Solihin. Waduh, wakai sing lamar jadi imam. Kan lain. Kadang-kadang beda kalau orang itu kan malah justru ditunjuk. Jenengan mau nyai. Jenengan mau nyai. Ini enggak, itu justru banyak orang yang berebut pengen menjadi imam. Mungkin dianggap kalau jadi imam itu paling berjasa barangkali Pak Solihin itu. Akhirnya pikir-pikir si Pak Yai Zainuddin itu diadakanlah seleksi Pak Solihin. Seleksi bacaan Al-Quran. Akhirnya ya merotoli. Dari sekian banyak peminat itu merotoli hanya sedikit yang dan ini kan akhirnya dengan cara yang paling bijaksana. Jadi tidak harus bahwa abah yang baru saja pulang haji aja yang jadikan imam karena paling banyak jariahnya misalnya, atau yang kebetulan berada di asrama atau di perumahan itu adalah yang paling tinggi pangkatnya. Enggak seperti itu. Jadi kriterianya adalah akra'uhum, paling baik bacaannya. Kemudian juga ada yang afqoh, paling di kriteria berikutnya adalah yang ahli fikih. Bagaimana tidak kalau misalnya jadi imam kok batale salat wis gak kan gak karu-karuan. Kemudian juga kriteria yang lain yang aurok, yang wirai. Misalnya, makanya saya pernah ketemu dengan teman saya waktu sekolah SD, teman sekolah itu ketemu saya begini Pak Solihin. Bawe aku wis aja dituturi, hanya memang biasanya sering ikut majelis taklim. Aku saiki isin dhewe aku. Lah karo wong-wong aku kongkon ngimami ndek langgarku. Lah apa? Lah aku ya semale isin biasa adu PT ya leren dhewe aku saya. Biasa judi aku ya leren karo dhewe ya isin tah wong aku kon ngimami mosok kelaku kaya ngene. Nah, itu berarti apa yang digariskan kriteria itu memang begitulah adanya. Nah, tentu masyarakat akan mencibir, akan merasa tidak nyaman ketika imamnya adalah seorang yang berbuat maksiat. Iya.
Tapi kalau begini ya, kadang orang masih memandang masa lalu orang tersebut. Nah, orang tersebut padahal sudah katakanlah sudah tobat ya, kayak seperti yang jenengan dawuhkan tadi itu. Nah, kemudian kok masih ada orang yang nggak mau makmum kepada orang tersebut, ini bagaimana? Sedangkan untuk bacaannya juga sudah bagus misalnya. Alhamdulillah. Saya ini cerita aja Pak Solihin sesuai dengan kenyataan yang ada. Saya pernah punya pelanggan pedagang afkir ayam itu. Begini, ngobrol lama-lama ke saya. Yai kula saniki pun kalih tiang-tiang niku didadekaken ketua takmir. Akhirnya yai wong kula niku biyen niku sadurunge nggih tukang melok sawer sawer terus sawer terus kalau ada acara itu panggung ngasih duitnya diletakkan di menyanyi Nah, terus begitu saya kemudian pengen haji lantas didadekno ketua takmir sama orang akhirnya kula tobat yai. Nah, ternyata masyarakat tuh menerima begitu loh. Yang di tempat lain tadi juga begitu. Itu artinya melupakan masa lalu biyen saiki. Orang pasti punya masa lalu yang berbeda. Nah, Sayyidina Umar aja dulu kan asalnya anti Rasulullah, kemudian menjadi pembela Rasulullah. Nah, itu makanya kemudian saya rasa pas dengan doa selamat Pak Solihin. Doa selamat itu kan ternyata itu juga hal-hal yang perlu kita lakukan dalam memakmurkan masjid. Di antaranya adalah wataubatan qoblal maut. Wataubatan, pertobatannya orang-orang yang memakmurkan masjid ya, orang-orang Islam itu ya bisa menjadi takmir masjid. Contohnya yang saya sebutkan tadi, setelah jadi ketua takmir sregep ibadah, pada saat itu kemudian anak rapat takmir di rumahnya di bulan puasa Pak Solihin. Di tengah-tengah mimpin rapat takmir di rumahnya di bulan puasa lagi meninggal dunia Pak Solihin. Jadi husnul khotimah. Jadi makanya donga slamet itu barangkali kita hanya sementara apal, tapi aplikasinya kadang-kadang kita aplikasi donga slamet itu sebenarnya juga dipraktekkan untuk memakmurkan masjid. Di antaranya wa taubatan qoblal maut. Dadi takmir masjid iso malih dadi sarana untuk pertobatan untuk meninggal husnul khotimah. Iya. Satu lagi ada dua yang perlu saya sampaikan, yang dimaksud memakmurkan masjid adalah wadzikru, zikir di masjid, wiritan mari jamaah, sadurunge jamaah ono pujian, itu juga memakmurkan masjid. Wa dirasatul ulum fiha, belajar ilmu agama di masjid, sehingga perlu adanya majelis taklim, perlu adanya TPQ dikelola oleh masjid. Jangan sampai waduh ono TPQ di sandingi masjid atau dikelola oleh masjid malah ganggu, malah ruame. Nah, padahal dengan adanya TPQ itu justru menyiapkan sang anak untuk siap menjadi imam, siap menjadi muadzin, siap mengiseni masjid lah bahasanya. Ini memang sering terjadi ya. Jadi ketika ada anak buahnya ngaji, waduh suara arek kok berijik masjidnya lah. Antara ini termasuk ada yang seperti itu. Tapi kalau pertanyaan dibalik Pak Solihin, lah iki sing tuwek ngamukan le ono arek cilik nang masjid, tapi lagu dijai nang mulai lah akhirnya anak malah lebih senang ke mall daripada ke masjid. Soalnya nang masjid diuring-uring aja. Berarti takmir harus paham dengan itu. Itu harus paham. Ya diatur caranya gimana lah. Boleh wis meneng oli engko lek meneng pokoke sampean sregep nang masjid tak wehi diwehi hadiah atau apa. Itu ternyata saya pernah berkunjung ke Masjid Namiroh di Lamongan. Nah, tadi anak-anak kecil yang sregep nang masjid menghadiri majelis taklim TPQ itu dikasih hadiah itu hadiah kedatangan, istilahnya apa itu? Poin door prize malah di sana malah sempat dikasih juga oleh usaha dari Taman Masjid dikasih beasiswa.
Jadi beasiswa itu diberikan kepada anak yang sregep ke masjid. Jadi upaya untuk memakmurkan masjid sampai di sana Pak Solihin. Soalnya sekarang kan bangunan masjid megah, semakin bagus, tapi isinya semakin sedikit. Iya, gitu Pak Solihin. Kemudian masjid itu sebenarnya boleh digunakan untuk kegiatan apa saja nih? Ya kira-kira yang boleh apa, yang tidak boleh apa kira-kira di masjid ini. Jangan-jangan nanti ada masjid ini orang miliknya orang banyak, masjid agak ini lah kudunya oleh misalnya. Begitu misalnya. Ada Pak Solihin di lanjutan tafsir Abi Su'ud tadi. Wasianatuha mimma lam tubna lahu kahati situnya, menjaga masjid dari hal-hal yang tidak sesuai niat dibangunnya masjid, seperti di masjid kita membicarakan urusan dunia, transaksi bisnis nondek jerune masjid misalnya, makelaran nondek jero masjid misalnya. Jadi membicarakan hal-hal yang urusannya dengan dunia itu janganlah di masjid. Makanya kemudian orang Indonesia oleh Wali Songo dulu wis diwuruki masjid iku ana masjid jero, ana masjid jaba sing diarani Serambi. Nah, di Serambi itulah kita bisa berbicara tentang memakmurkan jamaah masjid. Nah, memakmurkan masjid dalam bentuk ibadah iku ndek jerone masjid, sekaligus tempatnya itikaf. Tapi kalau memakmurkan jamaah masjid di bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya di mana? Di Serambinya masjid. Begitu ya. Alhamdulillah. Para pemirsa NOTV Turen yang dirahmati Allah, begitu gamblang sudah yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Imam Sibawe tentang memakmurkan masjid. Ternyata memakmurkan masjid itu tidak hanya membangun masjid semegah mungkin, tapi juga membangun masjid yang nyaman, kemudian melakukan kegiatan yang menarik sehingga masyarakat suka, senang untuk berlama-lama di masjid. Ngerti ya ini? Iya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat para pemirsa yang dirahmati Allah. Untuk itu kita ikuti, kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh beliau agar ilmu kita bertambah dan manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sallim radhiyallahu ta'ala sabi rasul ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur sembah nuwun Yai atas ilmunya, dan para pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi jangan lupa subscribe dan tekan lonceng serta komen, like, komen. Tuku duren nang warunge Yu Zainab, NOTV Turen memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.